Pegi menangis tiap malam di penjara usai tahu kabar bakal dipindah ke lapas Nusa Kambangan. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon Pegi Setiawan, yakni Niko Kili-Kili mengungkapkan kondisi kliennya di tahanan. Disebutkan Niko, Pegi menangis setiap malam di penjara karena adanya kabar beredar bahwa dirinya akan dipindah ke lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Informasi terakhir yang saya dapat, dia tiap malam menangis karena isu bahwa dia mau dipindahkan ke Nusa Kambangan, kata Niko di Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Niko membeberkan, isu tersebut ia dapat dari keluarga Pegi sendiri. Namun, pihak kuasa hukum Pegi belum bisa memastikan kabar tersebut apakah benar. Kini, Pegi diketahui ditahan di rutan Polda Jabar. Jadi isu itu saya dengar langsung dari keluarga Pegi, ucap Niko. Apabila isu itu benar, Niko merasa hal tersebut akan sangat ironis. Sebab, pihaknya menilai Pegi tidak bersalah dan bukan merupakan pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya, Muhammad Rizky Rudiana, Eki. Namun, saat ini Pegi telah ditetapkan sebagai tersangka dan diduga menjadi otak pembunuhan Vina dan Eki. Saya pikir kalau sampai ke Nusa Kambangan kasihan sekali dia. Dia tidak bersalah, hanya anak seorang kuli bangunan, tapi dibuat seperti ini kan sangat ironis, ungkap dia, dikutip dari Kompas.com. Untuk diketahui, peristiwa pembunuhan dan ruda paksa terhadap Vina terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan Eki disebut dibunuh secara sadis oleh sejumlah anggota geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Tak hanya pasrah, pihak Pegi hingga saat ini masih terus memperjuangkan kebebasan kliennya tersebut. Terkini, Pegi berencana mengajukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangka yang ditetapkan Polda Jawa Barat. Kalau berbicara apa tindakan kami, mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra-peradilan, ujar Insang Nasarudin, satu di antara kuasa hukum Pegi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024, dikutip dari Kompas.com. Insang berjanji akan memberikan beberapa kejutan di depan meja hijau, dengan melampirkan bukti-bukti yang menguatkan bahwa Pegi tak bersalah. Kendati demikian, Insang tak mau membeberkan bukti apa saja yang nantinya bakal dibawa. Kami pastikan bahwa kami punya kejutan saat sidang nanti, kami punya bukti-bukti yang menguatkan posisi Pegi, tutur dia. Insang mengatakan, pihaknya memiliki seorang saksi yang bisa membuktikan bahwa Pegi tak ada di lokasi pembunuhan Vina dan tengah berada di Bandung. Kami memiliki saksi yang dengan kualitas sangat baik, yang betul-betul mengetahui peristiwa pidananya. Apakah si Pegi melakukan atau tidak, di mana keberadaan Pegi saat kejadian. Itu semua kami miliki, imbuh dia. Bahkan, disebutkan juga bahwa Pegi akan dibela oleh 64 pengacara dan kemungkinan masih akan terus bertambah. Kejaksaan Tinggi, Kejati, Jawa Barat menyiapkan 6 jaksa penuntut umum, JPU, untuk perkara pembunuhan Vina tersebut. Kasipenkum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya, mengatakan 6 jaksa ini nantinya akan mengawal persidangan Pegi. Dari Kejati Jabar ada 6 orang, jaksa, untuk satu tersangka PS, Pegi Setiawan, ujar Nur saat dihubungi, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, dikutip dari tribunjabar.id. Saat ini, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Pegi dan sejumlah saksi. Berkas perkara Pegi, kata Nur, masih dilengkapi oleh Polda Jabar. Namun, Nur mengatakan, pihaknya kini sudah menerima surat perintah dimulainya penyelidikan, SPDP. Penyidik telah mengirimkan SPDP atas nama tersangka PS dengan sangkaan pasal 80, 1, 3. Jo pasal 81 ayat 1, UU nomor 35 tahun 2014 dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP diterima Kejati Jabar sejak tanggal 22 Mei tahun 2024, katanya. Saka Tatal sebut Pegi versi foto polisi berambut ikal dan pakai indik, beda dengan Pegi yang ditangkap. Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, Saka Tatal, 24, mengaku sempat ditemui polisi sebelum penangkapan terhadap pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO,
Peggy Setiawan alias Perong. Saka menyebut dirinya ditemui anggota Polres Cirebon dan Polda Jabar sembari diperlihatkan foto 3 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki. Waktu 2 minggu yang lalu, ada kepolisian dari Polres Cirebon dan Polda Jabar datang ke rumah dan menanyakan bahwa DPO tersebut dan dikasih fotonya dan nama-namanya, kata Saka di Cirebon dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Namun, Saka mengungkapkan bahwa wajah Peggy yang ditangkap dengan versi foto dari kepolisian berbeda. Dia menuturkan, ciri-ciri Peggy berdasarkan foto dari polisi yakni berambut ikal dan berwajah bersih. Selain itu, sambung Saka, Peggy dalam foto tersebut juga memakai indik di telinga. Ciri-cirinya tuh dari muka sama, dari telinga udah berbeda. Telinga kan piercing an, bolong. Itu beda, ada, rambutnya keriting. Versi foto Peggy dari polisi. Tapi Peggy yang sekarang, beda jauh sama dengan foto yang diberikan oleh pihak kepolisian, jelas Saka. Sebelumnya, Polda Jabar telah menangkap Peggy alias Perong di Bandung pada tanggal 21 Mei tahun 2024 lalu. Di sisi lain, Polda Jabar juga sempat merilis daftar 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tanggal 14 Mei tahun 2024. Pada rilis tersebut, tertulis nama, ciri-ciri fisik, umur, dan tempat tinggal terakhir dari ketiga DPO tersebut. Sementara, berdasarkan rilis DPO itu, Peggy dicirikan berambut keriting dan berkulit hitam. Namun, ketika polisi memperlihatkan sosok Peggy, berbeda dengan versi ciri-ciri yang dituliskan dalam rilis DPO. Saat diperlihatkan, tampak Peggy memiliki rambut lurus dan disisir ke kanan. Selain itu, dia juga berkulit sawo matang dan memiliki kumis tipis. Lalu, pada saat yang bersamaan, Polda Jabar pun langsung menghapus 2 DPO lain yaitu Andi dan Dani. Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengungkapkan alasan penghapusan 2 DPO karena keterangan dari para terpidana lain dianggap ngawur. Pasca penetapan tersangka, Peggy bakal mengajukan gugatan pra-peradilan. Hal ini disampaikan salah satu kuasa hukum Peggy, Insang Nasarudin. Kalau berbicara apa tindakan kami, mungkin dalam waktu dekat ini, kami akan mengajukan pra-peradilan, ujar Insang di Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. Insang menuturkan pihaknya sudah memiliki bukti-bukti yang dianggap kuat untuk membantah bahwa kliennya terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu di Cirebon. Dia pun mengungkapkan, bukti yang dimiliki akan memberikan kejutan saat dihadirkan pada persidangan nanti. Kami pastikan bahwa kami punya kejutan saat sidang nanti. Kami punya bukti-bukti yang menguatkan, Peggy tak bersalah, ujar Insang. Selain bukti, Insang menambahkan, pihaknya akan menghadirkan saksi yang bakal membuktikan Peggy tidak berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Kami memiliki saksi yang dengan kualitas sangat baik, yang betul-betul mengetahui peristiwa pidananya. Apakah si Peggy melakukan atau tidak, di mana keberadaan Peggy saat kejadian. Itu semua kami miliki, tegas Insang. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina dan Eki, kembali dipanggil Polda Jawa Barat atau Jabar pada Jumat 31 Mei 2024. Namun Saka Tatal mangkir dalam panggilan Polda Jabar tersebut dengan alasan tidak memiliki ongkos. Dilansir dari Tribun Cirebon, Saka Tatal mendapatkan panggilan oleh Polda Jabar sebagai saksi dalam kasus yang membawanya ke dalam jeruji besi pada tahun 2016 silam. Dalam surat itu tertuang bahwa Saka harus mendatangi Polda Jabar pada Jumat 31 Mei 2024 sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Namun Saka tidak memenuhi panggilan tersebut alias mangkir. Terkait hal ini, kakak Saka, Jaka, mengatakan bahwa adiknya itu tidak memenuhi panggilan Polda Jabar sebagai saksi akibat keterbatasan biaya akomodasi. Menurut Jaka, keluarganya tidak memiliki uang untuk ongkos ke Bandung, tempat Polda Jabar berada, sehingga mereka terpaksa tidak dapat memenuhi panggilan tersebut. Namun dia menegaskan bahwa keluarga telah berkomitmen untuk hadir jika pemeriksaan dilakukan di Cirebon. Pembunuhan Vina. Publik di media sosial dihebohkan dengan adanya video yang diduga merupakan rekaman CCTV kasus pembunuhan Vina. Potret yang ada dalam video menunjukkan sejumlah pria bermotor membawa balok kayu besar.
Dalam tangkapan layar CCTV yang kini viral di media sosial, disampaikan bahwa insiden dalam CCTV ini terjadi di kawasan flyover Talun, Cirebon, Jawa Barat. Ada banyak akun TikTok yang kemudian memposting video yang sama dan menarasikannya sebagai CCTV kasus pembunuhan Vina. Namun sampai saat ini dugaan rekaman CCTV yang beredar adalah CCTV kasus Vina masih belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Namun dugaan kuat bahwa adegan yang viral adalah sebuah cuplikan dari film dan tak ada kaitannya dengan kasus Vina. Sebelumnya, seorang warga Cirebon bernama Ferry juga telah menegaskan bahwa ada rekaman CCTV 360 di TKP Vina dibuang. Ferry yang merupakan warga sekitar menyebut bahwa lokasi CCTV ini ada di flyover di TKP ditemukannya Vina. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut bisa dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Ferry juga mengatakan di supermarket di sekitar TKP juga ada rekaman CCTV. Salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Saka Tatal mangkir dari pemanggilan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat pada Jumat 31 Mei kemarin. Alasan Saka Tatal tidak memenuhi pemanggilan Polda Jawa Barat karena ekonomi. Demikian disampaikan kakak kandung Saka Tatal yakni Jaka pada Sabtu 1 Juni 2024. Saka mangkir dari pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi soal kasus Vina karena tidak memiliki ongkos untuk ke Polda Jawa Barat. Meski demikian, kakak kandung Saka menegaskan keluarga telah berkomitmen untuk hadir jika pemeriksaan dilakukan di Cirebon. Jaka mengatakan pihak keluarga sudah mengajukan pemindahan lokasi pemeriksaan di Mapolres Cirebon Kota kepada penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat. Jaka mengungkapkan kondisi Saka saat ini dalam keadaan baik. Surat panggilan tersebut hanya menyebutkan bahwa Saka dipanggil sebagai saksi dalam perkara dugaan perlindungan anak. Seperti diketahui, kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 semakin ramai setelah ditangkapnya salah satu DPO dalam kasus tersebut yakni Peggy Setiawan alias Peron. Tim penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat pun terus mengebut pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, tim penyidik telah memeriksa intensif 7 terpidana kasus tersebut yang telah menjalani hukuman penjara seumur hidup dan sejumlah saksi lainnya. Rekaman CCTV kasus Vina Cirebon menjadi teka-teki. Di media sosial ada banyak akun yang memposting video diduga CCTV kasus Vina Cirebon. Dalam rekaman diduga CCTV kasus Vina tersebut, tampak segerombolan pemuda menggunakan sepeda motor, salah satu pemotor memegang seperti balok panjang. Namun begitu rekaman diduga CCTV kasus Vina Cirebon ini belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. Seorang warga Talun, Ferry menerangkan bahwa di sekitar TKP memang terdapat CCTV, menurutnya jika CCTV dibuka maka kasus Vina akan terungkap. Lalu Rismon Hasiholan Sianipar, ahli digital forensik menyoroti alasan rekaman CCTV kasus Vina tidak diungkap. Ia mengatakan kuasa hukum terpidana yang bernama Jogi katakan bahwa CCTV kasus Vina Cirebon gelap sehingga tidak ditampilkan di pengadilan. Ia lalu mempertanyakan mengapa bukti itu disembunyikan padahal bisa jadi informasi tambahan. Ia pun meminta Kapolri merekrut orang yang kompeten dalam bidangnya. Posisi CCTV di TKP pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kini sedang jadi perbincangan netizen. Pasalnya, CCTV itu seharusnya bisa mengungkap pelaku pembunuhan Vina 8 tahun lalu. Setidaknya ada 3 CCTV di sekitar lokasi kejadian yang kemungkinan merekam para pelaku pembunuhan. 3 CCTV itu berada di 2 minimarket dan flyover Talun. Untuk lokasi CCTV minimarket, berada di dekat tempat nongkrong para pelaku. Lokasi itu juga berdekatan dengan TKP Vina dan Eki dianiaya oleh pelaku. CCTV itu diharapkan bisa merekam momen Vina dan Eki melintas di lokasi tersebut. Ferry juga mengungkap adanya CCTV di TKP pembunuhan. Saat dilihat di Google Maps, benar saja ada CCTV di lokasi flyover. CCTV itu berada di atas flyover dengan tiang yang tinggi. Terlihat CCTV itu sudah ada sejak tahun 2015. Kemudian di tahun 2017, CCTV di lokasi itu juga masih dalam posisi yang sama. Lalu di tahun 2023, CCTV itu juga masih ada di lokasi yang sama. Namun yang jadi pertanyaan netizen, di manakan rekaman CCTV tersebut?
Kenapa rekaman CCTV-nya tidak pernah diungkap ke publik? Rupanya rekaman CCTV diduga peristiwa Vina Cirebon itu beredar di media sosial. Pada postingan di akun TikTok Rindi Antika, terlihat segerombolan pemuda menaiki motor. Pada pemuda itu berkeliling dan terekam kamera CCTV. Mereka terlihat memegang balok berukuran panjang. Lalu ada juga posisi mereka sedang berada di flyover, diduga di Talun, Cirebon. Para pemuda itu terlihat mengenakan kaos dan tanpa atribut geng motor. Mereka juga terlihat tidak memakai helm, hanya beberapa saja yang mengenakan pelindung kepala. Viral di media sosial, 1 Juni hari ini akan ada demo besar di Cirebon, Jawa Barat dan menuntut pengungkapan kasus Vina. Banyak video yang juga menarasikan adanya puluhan bus menuju Cirebon